Kalau kita lihat ya, negara yang namanya Israel sekarang ya, negara Zionis, itu sebenarnya ya, negara Israel itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Yahudi sendiri, itu nggak ada hubungannya. Kenapa kita perlu memahami masalah Palestina dengan baik? Karena ada di antara kita ya, yang terbawa oleh pemikiran bahwa seakan-akan orang-orang Yahudi dan Israel itu yang sekarang merampas tanah Palestina itu memang benar-benar punya hak di Palestina. Ada yang terbawa dengan pemikiran itu. Nah, bapak-bapak, saudara, kalau kita lihat ya, negara yang namanya Israel sekarang ya, negara Zionis, itu sebenarnya ya, negara Israel itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Yahudi sendiri, itu nggak ada hubungannya. Kenapa demikian? Karena negara Israel ini adalah satu ide politik. Dulu namanya Theodor Herzl namanya. Dia punya cita-cita untuk mengumpulkan orang Yahudi yang terserak di mana-mana dan kemudian membuat satu negara sendiri untuk mereka. Itu ide dasarnya. Lalu dia cari pertama mau ditaruh di Kongo. Kongo itu di Afrika sana. Begitu di Kongo ternyata orang Kongo tidak mau terima. Lalu pindah rencananya mau ditempatkan di Uganda. Lalu pindah lagi ke Argentina. Selalu bermasalah. Akhirnya ketika di sini bermasalah, di sana bermasalah, di mana-mana bermasalah. Lalu kemudian dia berusaha untuk memanfaatkan sentimen ya, keagamaan dengan menggunakan beberapa ayat di dalam Taurat. Nah, dia manfaatkan. Apa ayat yang dia manfaatkan? Ayat yang dia manfaatkan di Taurat itu kira-kira bunyinya adalah, dan aku akan berikan kepada keturunanmu wahai Ibrahim, nah gitu, tanah yang dijanjikan ya, antara Nil dan Furat, ya kira-kira di Palestina itulah, termasuk juga wilayah sekitarnya. Ini yang dia jual kemudian ke orang-orang Yahudi yang ada, dengan mengatakan bahwa kita perlu negara. Nih ada ayatnya. Nah, lalu kemudian mulailah timbul, ketika dipahami ayat itu, mulailah mereka mengincar Palestina. Nah, ini dari sisi pemikirannya. Jadi awalnya ini ide politik, tidak ada urusannya sama agama. Jadi ini orang ini ingin membuat negara untuk orang Yahudi. Cari-cari mana-mana, nggak berhasil. Akhirnya buka-buka Taurat, ini kira-kira ini cocok nih, kita pakai ayat ini. Yuk kita rebut Palestina, pakai ayat ini. Maka dia bangunlah sentimen. Nah, itulah awal ya terjadi. Jadi kata Palestina itu bukan dari awal, tapi itu muncul di akhir setelah nggak berhasil di mana-mana. Itu sejarah. Satu. Yang kedua, ya, kalau kita uji dari sisi sejarah orang yang tinggal di Palestina, tanah Palestina, maka sebelum Yahudi itu jauh sebelumnya itu adalah Al-Kan'aniyun, orang-orang Kan'an. Orang Kan'an itu adalah nenek moyang dari orang Arab. Jadi jauh setelah Kan'an tinggal di tanah Palestina, baru kemudian beberapa ratus tahun setelahnya lahir Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim tinggal di situ.
Kemudian anak beliau yaitu Sayyidina Ishak tinggal di situ. Kalau Sayyidina Ismail kan di Mekah tinggalnya, ya. Sayyidina Ishak tinggal di situ. Lalu setelah Sayyidina Ishak, Sayyidina Yakub tinggal di situ. Lalu kemudian Sayyidina Yusuf tinggal di situ. Lalu Sayyidina Yusuf dibuang ke Mesir ketika kecil. Lalu kemudian Sayyidina Yusuf memanggil ayahnya yaitu Yakub dan saudara-saudaranya ke Mesir. Dari masa Nabi Ibrahim sampai Yakub pindah ke Mesir, itu catatan sejarah hanya sekitar 230 tahun. Jadi hanya 230 tahun. Kemudian dicatat juga oleh sejarah bahwa hanya kalau dihitung ya masa dari Sayyidina Daud, Sayyidina Sulaiman Daud berkuasa, ya, Yahudi berkuasa di tanah Palestina hanya 500 tahun paling lama. Jauh lebih panjang usia dari tinggalnya orang Arab di situ. Jauh lebih dulu dan lebih panjang. Dari masa Kan'an terus ya, sampai masa ketika kekhalifahan, ya mulai dari zaman Sayyidina Umar, ya terus panjang sampai sekarang sebenarnya. Jadi secara sejarah yang menempati tempat itu jauh lebih dulu orang-orang Arab, orang Kan'an. Pernah Yahudi di situ, tapi hanya sebentar saja. Itu dari sisi, jadi tidak bisa mengatakan wah ini dulu tempat nenek moyang kami nih, sekarang kami rebut lagi. Tidak bisa begitu. Ada orang yang lebih dulu di sana. Ada orang yang lebih lama tinggal di sana. Dari generasi ke generasi ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian yang terakhir ya, dari sisi agama. Ada di dalam Taurat ya, ayat yang seperti tadi itu. Ibrahim, saya akan kasih keturunanmu tanah ini. Kira-kira kayak begitu. Tapi kalau kita lihat renungkan bapak-bapak saudara, siapa sih keturunan Ibrahim? Kan keturunan Sayyidina Ibrahim itu mencakup dua-duanya. Di situ ada Ismail yang menurunkan orang Arab. Dan di situ ada Ishak yang menurunkan Yahudi. Kan begitu ya bapak-bapak ya. Lalu kalau bicara tentang keturunan, siapa yang benar-benar disebut sebagai keturunan yang mewarisi ayahnya? Keturunan yang mewarisi ayahnya adalah tidak hanya yang punya hubungan biologis, tapi juga mewarisi ajaran ayahnya. Kita baca dalam Al-Quran, apakah Yahudi itu mewarisi ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Oh, banyak sekali penyimpangannya. Fabima naqdihim mitsaqahum, mereka itu selalu berjanji kepada Allah tapi kemudian ingkar pada janjinya. Wa kufrihim bi ayatillah, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, mereka bunuh para nabi dan rasul. Wa akhzihimur riba, mereka membuat suatu transaksi ekonomi yang disebut dengan riba. Itu mereka yang ciptakan. Wa qad nuhu anhu. Jadi kalaupun mereka secara nasab itu ada hubungannya dengan Ibrahim, tapi dengan meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, tauhidnya ditinggalkan, tuntunan-tuntunannya ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya mereka sudah tidak pantas mengaku sebagai keturunan Ibrahim alaihissalam. Tidak pantas dia kemudian sekarang mengatakan ini janji dari Allah dulu kepada Ibrahim bahwa anak cucunya itu akan tinggal di sini. Nggak pantas. Kenapa? Karena mereka sudah piwal. Ya, bahasa kita tuh udah menyimpang dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Nah, karena itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ya, jangan terperdaya ya dengan ungkapan bahwa Yahudi itu punya hak ya untuk tinggal di Palestina
Seperti halnya sekarang ini mereka berhak tinggal di situ. Dan karena itu mereka berhak juga untuk menzolimi, menindas, membunuh seperti yang terjadi hari-hari ini. Tidak. Mereka itu pendatang. Mereka itu tidak pernah tinggal di sana sebelumnya. Kalaupun mereka nenek moyangnya pernah tinggal di sana, tapi hanya sebentar saja dibanding dengan orang-orang Arab dan Kan'an yang tinggal di situ. Dan yang paling utama adalah mereka tidak berhak untuk mengatakan kami keturunan Ibrahim, karena justru mereka telah jauh dari tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kalau kita ikuti bapak-bapak saudara sekalian ya, kajian-kajian kajian-kajian sosiologis, kajian-kajian yang bahkan dilakukan oleh sebagian ahli-ahli dari Yahudi sendiri, yang mengatakan bahwa Yahudi yang hidup sekarang ini tidak ada kaitannya dengan Yahudi yang dulu. Tapi Yahudi yang sekarang ini adalah dari kelompok Ashkenazi namanya. Ashkenazi itu orang-orang yang tinggal di bagian utara Rusia, yang masuk ke agama Yahudi beberapa abad yang lalu. Jadi dia masuk menjadi Yahudi beberapa abad. Jadi tidak ada hubungannya sama Yahudi yang dulu. Apalagi kalau ini benar ya, studi atau riset ini, maka semakin tidak ada alasan lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang dilakukan oleh Israel pada saat ini di Palestina dengan segala macam kezolimannya itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan tuntunan agama. Itu adalah penjajahan, kejahatan, kezoliman yang luar biasa. Kita bantu saudara-saudara kita minimal dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ya, saudara-saudara kita warga Palestina ya, bil khusus umat Islamnya, dan juga banyak non muslim juga di Palestina itu yang Kristen juga, mereka melawan Israel juga ya. Ini sebagai bukti bahwa ya, Palestina itu tidak hanya isu umat Islam, tapi itu isu kemanusiaan. Ini penjajah datang mengambil tanah semau-maunya, mengambil rumah, menghancurkan rumah, mengusir, membunuh orang tua, anak kecil. Kita berdoa kepada Allah. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Minimal dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong, memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan penjajahan ini bisa segera diakhiri ya, berakhir. Sehingga saudara-saudara kita bisa hidup dengan wajar seperti halnya kita di Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan ya, cukup ya, sudah mau jam 2. Nanti kita ketemu insyaallah minggu depan, mudah-mudahan sehat walafiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.